Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi kali ini saya mau bagi-bagi sedikit cerita tentang pahamilah amanahmu, ya. Karena sejatinya manusia itu memiliki amanahnya masing-masing. Jadi sedikit saya berbagi cerita. Ada seorang sahabat dekat. Sahabat saya ini seseorang yang sangat, ya dibilang berlebih lah. Kalau dibilang kaya, ya kaya dia. Dia agak sedikit mengeluh, sudah lama mengaji, lama belajar, lama berguru, tapi tak juga mendapatkan ilmu Allah. Di situ ada perasaan kecil hati, ada perasaan kecewa, ada perasaan putus asa, ya. Aku tuh kepingin sepertimu, Di, tapi kok nggak bisa-bisa, katanya. Ingin dia mendapatkan ilmu. Lantas saya tanya, seharusnya kamu tuh bersyukur, ya. Kawan, seharusnya kamu tuh bersyukur. Kalau seandainya dikasih ilmu, nih ya, kita ngomong andai-andai lah ya. Seandainya Allah memberikan kamu ilmu, dibuka semuanya, tahu semuanya, dikasih, dicurahkan semua keilmuan Allah itu, tetapi kekayaanmu dicabut, mau seperti itu? Setelah saya bertanya seperti itu, sahabat saya itu langsung terdiam. Terdiam, dia nggak bisa ngomong. Ya kan? Jadi di sini kita juga harus pahami, banyak mungkin sahabat-sahabat zikir nafas itu putus asa, kecewa, bang. Bertahun-tahun aku belajar zikir nafas, belajar DN, nggak dapat, bang. Kepingin juga aku kayak yang lain. Akhirnya kecewa, ya. Jadi kita harus pahami amanah kita di mana. Semua kita ini khalifah, punya tugas masing-masing. Seandainya kita diberikan kelebihan ilmu, berdakwahlah dengan ilmu. Jika kita diberikan Allah harta, berdakwahlah dengan harta. Jadi nggak mesti kita harus seperti orang lain, ya. Jadi sama-sama, kalau dibilang ada sih sebenarnya rasa iri, rasa ingin, ini namanya itu manusiawi. Contoh macam sahabat saya itu semua berkecukupan, harta berlimpah ruah. Dia bilang aku semua udah punya, bang, gak ada lagi aku kurang. Cuman ilmu aja aku kurang nih. Ya sama halnya dengan saya, kalau ilmu saya gak ada kurang. Cuman harta saya kurang, ya kan? Tetap kita memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, ya. Seandainya dibalikkan kata-kata itu, oke deh, ku kasih kau harta, kata Allah, tapi ilmumu ku cabut, ya saya juga nggak mau, ya. Sama seperti kawan tadi, sahabat saya itu, mau kau dikasih ilmu tapi dibuat miskin kau besok, mau begitu? Terdiam dia, ya. Jadi di sini menjadi pelajaran tuh yang lain, ya. Kalau kita belajar hakikat makrifat, nggak dapat juga. Bertahun-tahun berguru, belajar sana belajar sini, nggak ngerti-ngerti juga, nggak juga pintar seperti yang lainnya. Jangan kecewa, bukan di situ berarti tugas kita, ya. Allah memberi lebih, itu ada tugas. Maknanya pasti untuk orang banyak. Di situ kita harus paham. Kita ingin ilmu banyak, tapi kita ngajarin orang nggak mau. Berbagi ilmu kepada orang lain nggak mau. Gimana mau dapat? Ya kan? Ya berarti makanya Allah nggak kasih. Tugas kita bukan di situ. Jadi kita harus saling melengkapi, saling memahami tugas masing-masing. Yang dikatakan khalifah punya tugas.
Dan khalifah ini juga nggak bisa seperti orang lain. Sudah Allah tentukan di mana. Tinggal kita bagaimana menyikapi apa yang kita miliki. Tinggal bagaimana kita memahami di mana letak amanah kita. Kalau kita dikasihkan Allah kekuasaan, berdakwahlah dengan kekuasaan, tegakkanlah keadilan. Allah memberikan kita kelebihan harta, ya banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyak bantu orang susah. Allah memberikan kelebihan ilmu, ya ajarkan orang lain yang belum berilmu. Enak kalau kita paham. Tinggal kita bagaimana menjalani semua ini dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, jangan kita aku ingin juga kayak si Fulan. Mau juga aku seperti si Fulan, nggak bisa. Namanya udah pilihan, ya. Begitu juga misalkan, kenapa ya bang, capek aku berusaha bang, gak kaya-kaya juga kurang terus bang. Bukan di situ amanah kita. Terimalah amanah kita, baca mungkin yang lain. Kenapa ya bang, aku kok ilmu buntu otakku, capek aku belajar, aku berguru gak masuk-masuk. Ya bukan di situ. Jadi namanya berdakwah itu bukan hanya ilmu, banyak luas dakwah ini. Bisa dengan harta, bisa dengan perbuatan, ya. Kita berbuat baik, habis itu perbuatan baik kita dicontoh oleh orang lain, itu juga dakwah. Bukan hanya dengan ucapan saja, berbuih mulut tiap hari ceramah, terus kita bilang itu udah paten kali, bukan. Dakwah ini luas, ya. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan tingkah laku, bisa dengan harta, bisa dengan waktu. Apa yang kita punya? Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, macam-macam. Di mana kita bisanya itu di mana? Ya. Jadi untuk siapapun jangan pernah kita kecil hati. Aku kepingin ya Allah, nggak dapat, nggak bisa. Ya berarti bukan di situ amanahmu. Ya, berarti Allah belum mempercayai kita, belum memilih kita. Jangan kita minta-minta. Nah, jadi hati-hati nih wilayah ini. Ya, ingat-ingat nih pesan saya ini. Kepingin aku berilmu bang, pingin juga pintar kayak yang lain bang, pingin bisa ini bisa itu bang. Dibuat miskin mau? Dikasih ilmu oleh Allah tapi kok miskin besok, dicabut semua hartamu, mau begitu? Nah, mikir-mikirlah dulu. Jangan kita minta-minta, wilayah ini nggak bisa diminta-minta, ya. Jadi kalau kita paham letak amanah kita di mana, kenapa Allah memberi kelebihan? Berarti untuk berbagi, ya. Berarti untuk membantu yang lain, berbagi manfaat pada orang lain. Jalankan tugas khalifah itu. Di mana yang Allah berikan? Ya. Kekuasaan, jabatan. Ya dengan jabatan itu ya berdakwahlah. Harta, dengan harta bantu orang susah. Ilmu, dengan ilmu ajarkan orang yang belum paham. Enak kalau kita tahu tugas kita di mana. Gak perlu kita minta harus begini, harus begitu. Akhirnya apa? Kecewa. Makanya banyak orang itu ngaji sana ngaji sini nggak dapat juga ilmunya, kecewa. Udah nggak dapat ilmu, guru pula disalahin, ya. Padahal dia nggak paham amanah dia di mana. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, dari kisah saya ini dengan sahabat saya itu ambil pelajaran, ya.
ambil pelajaran, belajarlah menerima. Nggak bisa kita ingin kayak orang lain tuh, nggak bisa. Sudah jalan ini sudah Allah tentukan di mana kekhalifahan kita, ya. Makanya kita nggak bisa kita bilang gimana ya, macem-macem lah. Contoh ya, ada orang yang kerjanya berdagang aja. Kalau kerja sama orang nggak cocok ya. Ya berarti sudah situ tugas khalifahnya, amanahnya, ya kan? Nah, ada juga orang yang kerjanya supir aja, nggak mau dia kerja yang lain. Aku nggak cocok aku kalau kerja yang lain. Supir aja bertahun-tahun sampai tua supir aja. Ya berarti sudah situ khalifahnya. Jadi nggak bisa kita mau bilang pasti enjoy hidup ini kalau kita melakukan sesuatu dengan paham kita amanah kita di mana. Ya. Kalau kita paham amanah kita di mana, hidup ini enjoy. Jadi jangan kita memaksakan diri harus begini, harus begitu. Jangan. Ya mudah-mudahan ini yang sedikit ini manfaat jadi renungan untuk kita semua. Ya. Pahami di mana letak amanah kita. Kalau sudah paham, ya sudah jalankan tugas kekhalifahan kita. Jangan pula kita nggak amanah. Dikasih harta sama Allah, pelit pula kita. Nggak mau bantu orang susah, nggak mau berbagi pada sesama. Asik menumpuk-numpuk harta aja. Ya berarti orang itu nggak menjalankan kekhalifahan. Dikasih ilmu, pelit pula sama ilmu. Berarti orang itu nggak menjalankan kekhalifahan. Ya. Jadi kita harus paham letak khalifah kita di mana. Jangan ingin seperti orang lain. Jangan kita minta aku mau juga kayak sebulan begini begitu, nggak usah. Nggak nyaman hidup kita nanti. Yang ada apa? Kecewa. Ya. Mudah-mudahan dari kisah ini bisa diambil pelajaran, pahami letak amanah kita. Jadilah diri sendiri, ya. Itu lebih merdeka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.